tadi? Ngomong ya. Lu? Tadi udah Iya. bagus lagi. Kagak hilang. Udah hilang. Nggak hilang. Ya ini dong. Itu kopinya apa? Ini caranya mainnya gimana sih, Om? Caranya tinggal digerak-gerakin dulu. Nah, ini. Apa yang digerakin? Apa? Apa nih? Tuh. Ya ini cuma tinggal gini-gini doang. Tuh kalau misalnya dipanjangin kan gini kan, tet. Kalau merekam kan ini yang merah. Gitu-gitu doang. Tinggal dimanggut-manggutin tuh mau kemana. Itu Bukan ininya yang diputer-puter. bisa sih. Bisa, itu juga bisa. Ini matiin dulu. Juga itu belum udah bisa. Matiin dulu.
ربك ثوابا خير أملا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmatnya, rahmatnya, rezekinya kita bisa berkumpul di aula KXN 2 ini memulaikan ibadah salat Jumat. Salam salawat, salam berdoa bagi kita Nabi Muhammad SAW serta mengikuti istiqomah yang berjalan. Seperti biasa sebelum kita mengimbau ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Pertama, tugas Jumat hari ini 15 Syawal 1430 Hijriah, Imam dan Khatib Ustaz Dika Kurniawan, alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Muazzin Saudara Ali Ahmad dari Departemen IASI. Kemudian Laporan Keuangan Majelis Ulama Indo 24 September 2010. Masukan infak Jumat 17 September 2010 sebesar Rp1.552.000 dan saldo dana zakat baik transfer maupun dari debit sebesar Rp200.888.522, sehingga kas MTXL hari ini sejumlah Rp24.363.690. Kami mengucapkan jasa pada jamaah yang telah menjalankan zakat, infak, sedekah yang melalui salib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi dengan balasan berlimpah dan baik. Amin amin. Kemudian yang dalam zakat minggu ini pertama untuk saudari Ayu untuk keperluan rutin biaya kos sehari-hari. Kedua untuk PAUD pendidikan anak usia dini Nurul Iman di Garut untuk keperluan biaya operasional. Total zakat yang disalurkan juga Rp1.500.000. Dan untuk menyelesaikan infak minggu ini untuk Badan Eksekutif Mahasiswa Kampus Universitas Negeri Jakarta untuk kegiatan konferensi mahasiswa. Kemudian untuk Badan Eksekutif Mahasiswa Kampus Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI untuk membantu kegiatan pelatihan dai ekonomi syariah. Dan terakhir untuk mengurus masjid kampus Universitas Negeri Jakarta untuk membantu kegiatan studi komprehensif bagi mahasiswa baru. Dan total yang infak minggu ini sebesar Rp800.000. Kemudian terakhir sebelum waktu mimbar, kami mengimbau pada jamaah untuk merapatkan soft dan mengisi soft terdepan karena untuk memberikan kemudahan bagi rekan-rekan kita yang terlambat hadir. Kemudian tidak lupa kami mengingatkan pada jamaah untuk menonaktifkan, mungkin tidak hanya mencatatkan tapi kami mohon menonaktifkan handphonenya untuk menjaga pusat salat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu
Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala innalil muttaqina mafaz. Amma ba'd. Hadirin sidang majelis salat Jumat yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun langit di luar tampak kelihatan redup, mudah-mudahan dada kita semua yang hadir di sini tetap menyala-nyala dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memastikan bahwa kehidupan yang kita jalani hari ini sampai hari ini adalah kehidupan yang insya Allah senantiasa dinaungi oleh rahmat dan berkah Allah, serta akan berujung kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buktinya kita masih mau melangkahkan kaki ke tempat kita ini dalam rangka memenuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin jazakumullah, karena itu kita bersyukur karena siang ini juga Allah memberikan satu hidangan yang paling nikmat buat kita semua. Hidangan yang paling nikmat di muka bumi, yaitu hidayah, yaitu ampunan, yaitu pahala dari rangkaian ibadah kita siang hari ini. Karena itu, kalau kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu wujud dari rasa syukur itu adalah ketika kita berusaha untuk mengoptimalkan pertemuan yang singkat ini untuk bisa mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Dan rasanya kalau kita mengaku orang yang betul-betul bersyukur, ingin dicatat sebagai hamba yang bersyukur, rasanya tidak pantas kita datang menjadi tamu Allah siang hari ini, tapi kita gunakan kesempatan yang singkat ini hanya untuk numpang tidur atau numpang istirahat. Jadi bangkitkan, kobarkan, gairahkan semangat kita untuk mendapatkan sesuatu yang Allah sediakan buat kita, yang merupakan hajat dan kebutuhan kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, dan hidangan yang akan sama-sama kita nikmati
di siang hari ini adalah terkait dengan momentum hari ini kita berada di pertengahan bulan Syawal, pada tanggal 15 Syawal. Ibarat orang yang baru selesai studi di sebuah universitas, maka orang yang baru saja diwisuda dan lulus dan dia menjalani fase kehidupan sesudah kuliah, sesudah belajar, sesudah menjalani proses pembinaan yang sangat panjang, maka idealnya orang itu akan memiliki kualitas yang sangat memadai. Buat kita, renungan kita siang hari ini adalah ketika kita baru saja lulus diwisuda sebagai sarjana-sarjana takwa dari Universitas Ramadan, sejauh mana nilai-nilai Ramadan yang kita selami, yang kita gali, yang kita bina, yang kita tanamkan ke dalam diri ini masih betul-betul bertahan dalam diri kita. Kalau ada seorang yang lulusan sebuah perguruan tinggi negeri, selesai dia aktivitas kuliahnya, kemudian memasuki fase berikutnya dalam kehidupan dia, misalnya bekerja. Tapi di pekerjaan yang baru ternyata dia tidak bisa melakukan sesuatu yang seharusnya bisa dia lakukan sebagai seseorang yang baru lulus dari perguruan tinggi itu. Begitu juga kita hari ini ketika kita menjalani fase 11 bulan sesudah bulan Ramadan, maka kalau kita adalah orang-orang yang berhasil menjadi sarjana takwa yang sejati, maka nilai-nilai ketakwaan itu betul-betul tertanam kokoh, menempel kuat dalam keseharian kita, dalam perilaku kita, dalam jiwa kita. Kalau hari ini kita belum bisa menunjukkan kualitas ketakwaan, sudah hari ke-15, kalau ketakwaan kita sejati, maka jangankan 15 hari, sampai 11 bulan kemudian pun ketakwaan kita akan masih bisa bertahan, bahkan akan semakin bagus. Tapi kalau orang yang menjalani ibadah Ramadan dan dia mendapatkan gelar sarjana takwa yang palsu, maka di hari ke-15 itu mulai tergerus. Dari pertama, hari kedua, bulan Syawal, hari ketiga, terus sampai ke hari ke-15, boro-boro sampai 11 bulan kemudian tergerus nilai-nilai ketakwaannya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, disinilah kita harus merubah cara pandang kita, bahwa justru nilai yang tertinggi yang Allah berikan untuk orang-orang yang bertakwa pada hakikatnya justru sesudah Ramadan berlalu. Kalau kita melakukan amalan-amalan, semua macam amalan yang baik, yang positif di bulan Ramadan, itu adalah karena ada ganjaran yang berlipat ganda. Tapi di luar bulan Ramadan seperti bulan ini, ganjarannya tidak berlipat ganda sebagaimana bulan Ramadan. Sehingga kualitas kita ditentukan justru sekarang. Saatnya kita melakukan mengimplementasikan nilai ketakwaan itu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, salah satu nilai yang paling inti dari ketakwaan yang seharusnya ada pada hari ini, di hari ke-15 sampai nanti 11 bulan kemudian adalah yaitu nilai yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, bahwa orang-orang yang bertakwa itu substansinya adalah orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya mengapa dalam rangkaian ayat-ayat tentang takwa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan dengan kalimat perintah, fi'il amr, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala yang khusus disediakan, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan khusus bagi orang-orang bertakwa. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam ayat yang lain dengan redaksi yang berbeda, Allah menggunakan kata-kata sabiku, berlomba-lombalah kalian ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah. Tapi kebanyakan manusia kalau bicara perlombaan, kebanyakan adalah berbicara tentang materi, berlomba untuk meningkatkan karir, berlomba-lomba untuk meningkatkan jumlah harta dan seterusnya. Padahal hakikat kehidupan kita adalah berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Hadirin jamaah rahimakumullah, ciri-ciri orang bertakwa, ciri utama orang bertakwa adalah orang yang senantiasa berusaha menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sekarang berada di tanggal 15 Syawal, adakah ciri-ciri itu masih menempel dalam diri? Ciri-ciri orang yang senantiasa mengharapkan, membutuhkan, mengejar, memburu ampunan Allah dengan segala cara. Hadirin jamaah rahimakumullah,
Dan kalau kita ingin menggali lebih dalam tentang orang-orang yang senantiasa memburu ampunan Allah, orang-orang yang sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa jelaskan sebagaimana yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu orang yang dia diampuni, sudah mendapatkan ampunan Allah. Indikatornya adalah kita bisa scan itu ke dalam diri kita masing-masing, apakah kita pantas dan layak disebut sebagai orang yang sudah diampuni dosanya. Dan dengan demikian kita layak disebut sebagai orang bertakwa. Ciri-cirinya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila dia melakukan satu kesalahan, jika dia melakukan satu perbuatan yang fahsyat atau dia menzolimi diri sendiri, maka dia segera ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian dia minta ampun, menangis-nangis bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kata kuncinya adalah walam yusirru ala ma fa'alu. Dan dia tidak melanjutkan lagi, dia tidak mengulang lagi kesalahan yang sama sebagaimana yang pernah terjadi di masa yang lalu. Kata kunci taubat yang sejati. Dan dengan demikian juga kata kunci takwa yang sejati adalah ketika seseorang tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan itu. Atau dalam bahasa yang sederhana, dia tidak lagi memiliki mental berbuat dosa. Kenapa ini perlu kita jelaskan? Karena cara pandang kita selama ini tentang dosa banyak yang belum sempurna. Cara pandang kita tentang dosa adalah yaitu ketika kita melakukan suatu perbuatan yang salah, perbuatan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, direkam dalam rekening dosa-dosa kita. Dan ketika kita minta ampun, kita membayangkan bahwa yang diampuni itu adalah yaitu daftar dosa-dosanya. Kita bersih. Padahal cara pandang kita tentang dosa yang lengkap adalah bukan hanya perbuatannya, tapi mentalnya. Mental yang melahirkan dosa-dosa itu. Ilustrasi sederhana begini. Kalau misalnya di ruangan ini ada air yang menetes di lantai. Tes. Ketika kita keringkan, hilang. Tapi kemudian ketika besok hujan lagi, dia akan datang lagi. Nah, yang dimaksud dengan perbuatan dosa kita adalah itu, air yang menetes di lantai. Nah, seorang yang bertaubat, dia harus memasukkan bahwa taubat yang sejati adalah bukan semata-mata ketika dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah, tapi mentalnya, yaitu yang menjadi sumber lahirnya dosa-dosa. Itu cara pandang kita tentang dosa yang lebih lengkap. Bukan hanya perbuatan-perbuatan yang sudah terjadi, tapi mental yang masih bersemayam dalam diri kita, dalam jiwa kita. Kebiasaan. Yang kedua, cara pandang kita tentang dosa, hadirin rahimakumullah, belum lengkap. Kenapa? Karena kita menganggap yang namanya dosa selama ini hanya terkait dengan sesuatu yang sifatnya normatif. Berjudi, berzina, minuman keras, korupsi. Padahal yang dimaksud dengan dosa, kalau kita kaji yang sangat panjang kajiannya dalam Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir misalnya menyebutkan ketika menjelaskan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dosa itu adalah bukan semata-mata ketika seseorang melanggar syariat Allah, tapi dosa juga adalah kalau dia melanggar fitrah dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, fitrah manusia adalah manusia unggul. Kita dilahirkan sebagai manusia unggul, manusia yang progresif, manusia yang berprestasi. Kenapa? Karena kita semua yang lahir di dunia ini adalah orang-orang yang berprestasi, para juara. Kita mengalahkan sekian ratus juta sperma yang lain dan kita lahir ke dunia. Kita yang berhasil mencapai sel telur ibu kita dan kita lahir ke dunia. Kita adalah para juara. Kita adalah orang-orang yang berprestasi. Kita adalah orang semangat. Namun ketika kita hidup, dan kemudian kita ternyata malas bekerja, malas berprestasi, rendah diri, minder, maka kita melanggar fitrah kita. Sehingga yang dimaksud dengan dosa bukan hanya minuman keras, judi, zina, tapi juga malas bekerja, tidak disiplin, itu dosa. Dalam pandangan kita, tidak bertanggung jawab, tidak disiplin, malas, kerja setengah-setengah, ogah-ogahan, itu bukan dosa. Padahal dalam kacamata yang hakiki, cara pandang kita tentang dosa meliputi aspek mental tadi. Nah, sehingga hadirin jazakumullah, kalau kita merasa adalah orang-orang bertakwa dan sampai hari ke-15 ketakwaan itu masih bersemayam dalam jiwa kita, ketakwaan yang hakiki yaitu ketika kita memiliki karakter dan mental taubat.
mental minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ciri-ciri yang paling pokok adalah ketika kita bisa berubah mental. Mental kita yang lama-lama. Nah, hadirin jazakumullah, berbicara tentang mental, kita terus terang kalau boleh jujur, maka kita merasa sedih karena bangsa ini memiliki mental yang kalau dikaitkan dengan renungan tadi banyak dosanya. Mental dosanya itu masih menjadi keseharian dari bangsa kita. Kenapa? Karena bangsa kita sampai hari ini, kalau boleh dalam rangka kita introspeksi, ternyata bangsa belum mendapatkan berkah yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini negara kita masih masuk ke dalam daftar negara yang pendapatan per kapitanya cukup rendah. Kita berada dalam urutan ke-115 sebagai negara miskin, negara berkembang, bahasa halusnya. Dan kita pada saat yang sama, kita masih menempati urutan keempat negara yang paling banyak mengakses situs-situs porno. Selama 4 tahun berturut-turut kita menjadi negara 4 besar. Ini mental apa yang dimiliki oleh bangsa ini kalau sederajat seperti itu. Dan kita juga masih menjadi negara yang paling korup di dunia. Berdasarkan survei yang dibuat oleh Patch yang berdomisili di Hong Kong, Indonesia masih menempati negara tertinggi di dunia korupsi. Dan hadirin rahimakumullah, mental apa yang dimiliki oleh bangsa ini ketika negara kita juga masih menempati juara ketiga. Juara ketiga sebagai pengkonsumsi rokok terbesar di dunia setelah Cina dan India. Mental mubazir, mental boros, mental malas. Indonesia juga adalah negara terbesar sebagai penonton Piala Dunia kemarin, 47% di antara negara dunia lain. Jadi mentalnya seneng-seneng, ogah-ogahan, mau enaknya aja. Ini semua dosa terus terang. Dalam kacamata yang hakiki, semua mental-mental yang tidak produktif, mental-mental yang tidak progresif, mental-mental yang tidak positif, semua juga adalah dosa. Bagaimana kita tidak prihatin? Bangsa Indonesia memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Kita punya gunung emas satu-satunya di muka bumi. Di planet bumi ini negara yang paling kaya ternyata adalah Indonesia. Tahun 2005, hasil emas yang diperoleh oleh tambang emas milik negara kita, tanah kita, itu sebanyak 3,4 juta ons emas dan 1,6 miliar ton tembaga. Bahkan belakangan diketahui di bawah emas dan tembaga itu ada cadangan uranium yang sangat besar, yang harganya 100 kali lipat dari emas. Kita negara yang sangat kaya. Kita punya batu bara, kita punya hutan yang paling luas di dunia. Bahkan dunia bergantung dengan hutan yang ada di Kalimantan. Sehingga dikatakan kalau ingin dunia kiamat, cukup tebang aja hutan yang ada di Kalimantan, kiamat dunia. Kita sangat kaya, kita memiliki perairan yang sangat luas dengan ikan yang sangat banyak. Kita memiliki sumber daya manusia, kita memiliki kesuburan yang sangat luar biasa. Tapi kenapa sampai hari ini negara kita masih menjadi negara miskin? Apa ukurannya? Kita masih menempati negara pengutang terbesar dunia. Mau tahu berapa utang kita, negara kita? Sampai kuartal kedua di tahun 2010 ini sudah mencapai 1.800 triliun. Padahal akhir Januari lalu baru 1.600 triliun. Sampai-sampai Taufik Ismail membuat ilustrasi dalam puisinya yang berjudul Aku Malu Jadi Orang Indonesia. Dia katakan bahwa setiap bayi yang lahir itu akan langsung di pundaknya menanggung hutang sebesar 7 juta rupiah. Masya Allah. Bangsa kita sangat kaya, tapi nggak bisa mengelola sumber daya. Dan yang ketiga, boros. Kenapa? Bangsa Indonesia tadi seperti dikatakan datanya dari WHO menjadi negara terbesar konsumsi rokok dunia. Berapa rokok yang dikonsumsi oleh bangsa kita? Dalam tahun 2009 sebanyak 240 miliar batang. Jadi dalam satu hari senilai 658 juta batang. Berapa harganya? Uang yang dibakar percuma oleh bangsa kita yaitu dalam satu hari sebanyak 330 miliar rupiah, atau senilai 120 triliun 450 miliar rupiah. Gila, luar biasa. Kita sudah miskin, banyak utang, bodoh, nggak bisa mengelola sumber daya sendiri, boros lagi. Nauzubillah min dzalik. Gimana kita nggak berani? Apakah kita masih menganggap yang namanya taubat itu adalah hanya sekedar dihapuskan perbuatan-perbuatan kita di masa yang lalu? Sementara kita tidak memiliki mental kita, mental yang melahirkan dosa-dosa itu. Wajar kalau sebuah negara kecil itu bisa menghina kita, bisa kurang ajar sama kita, bisa kurang ajar sama negara kita, negara yang sangat kaya. Kenapa? Karena kita nggak punya mental. Salah seorang teman yang bekerja di negara itu sebagai konsultan psikologi mengatakan bahwa kenapa para TKI-TKI kita di negara itu sering dizolimi,
Salah satu variabelnya adalah karena para TKI kita yang bekerja di negara itu ternyata juga membawa mental negatifnya yang berasal dari negeri kita. Apa? Mental semua gue, mental jorok, plus mental maling, mental nilep. Itu yang ada masih dimiliki oleh TKI-TKI itu. Wajar kalau majikan-majikan mereka yang ada di negara itu menghina kita. Akhirnya menghina juga negara kita. Nauzubillah min dzalik. Hadirin jamaah sekalian, inilah renungan kita siang hari ini tentang hakikat takwa yang sejati yang diukur dari bagaimana kita taubat, bukan hanya taubat perbuatan tapi taubat mental kita. Bukan hanya pribadi tapi bangsa kita semua. Kita tidak akan pernah menjadi negara yang penuh keberkahan sampai kita memiliki ketakwaan yang sejati, yaitu memiliki mental taubat yang hakiki. Mudah-mudahan renungan siang hari ini bisa membukakan kesadaran kepada kita semua agar kita bisa menjalani hari-hari di bulan pertama, bulan kedua sampai bulan 11 nanti sesudah Ramadan berlalu dengan ketakwaan yang masih menyala-nyala, dengan ketakwaan yang berkobar-kobar. Salah satunya dengan semangat untuk bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggalkan mental-mental yang negatif, yang tidak produktif, yang tidak progresif. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Barakallahu fikum. Selamat buat Anda sekalian yang siang hari ini mampu mencatatkan nama masing-masing, diri masing-masing di hadapan Allah dan di hadapan para malaikat bahwa Anda adalah orang-orang yang bersyukur. Kenapa? Bersyukur yang diwujudkan dengan cara berusaha menggali manfaat yang sebanyak-banyaknya dari mimbar ini. Berusaha berjuang melawan rasa kantuknya, rasa ingin tidur. Subhanallah, luar biasa, dari belakang sampai depan hampir tidak ada yang tidur. Ini adalah sebuah mental yang positif. Bagaimana kita bisa mau maju kalau Jumat yang menjadi forum sakral buat seluruh umat Islam, mental yang dimiliki oleh umat Islam adalah mental apa? Mental tidur. Memalukan. Kita nggak bisa maju-maju kalau begitu. Dan karena itu kita juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari mental ini, dari kebiasaan ini, dari keburukan ini. Insya Allah kalau kita mau memulai dengan memperbaiki kebiasaan ini, kita akan menjadi negara yang maju. Kita akan menjadi seorang mukmin yang sejati, yang maju, yang bahagia, berkah dunia maupun di akhirat. Hadirin, kita garis bawahi sedikit dari pertemuan singkat ini bahwa ketika kita meninggalkan bulan Ramadan, selayaknya lah kita membawa nilai-nilai ketakwaan itu menjadi bekal buat kehidupan kita selama 11 bulan. Dan salah satu substansi utama nilai ketakwaan itu adalah mental taubat. Dan mental taubat itu yang paling hakiki adalah bukan hanya taubat terhadap perbuatan-perbuatan yang sudah terjadi di masa yang lalu, tapi dalam artian kita memperbaiki diri, mental kita. Jangan sampai mental yang melahirkan perbuatan-perbuatan buruk itu masih bersemayam dalam diri kita. Mental malas, mental nggak tanggung jawab, mental nggak disiplin, mental nilep, mental maling, mental jorok, mental ngantuk, mental malas belajar, mental pedas. Alhamdulillah min dzalik, kita sedih kalau bangsa ini terus-menerus dalam keadaan memiliki mental yang buruk, karena kita tidak akan pernah bisa maju. Alhamdulillah min dzalik, karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana ighfir lana Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana Zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya arhamar rahimin, dengan limpahan cinta dan kasih sayang-Mu telah Kau berikan kesempatan kepada kami semua untuk meregu karunia Ramadan, ya Allah.
Dan dengan takdirmu, Engkau buat kami meninggalkan bulan Ramadan. Alangkah sangat sedih dan memalukannya kalau kami meninggalkan bulan Ramadan dalam keadaan kami belum memiliki mental taubat yang hakiki, ya Allah. Karena kami akan menghadapi 11 bulan kehidupan kami yang panjang dan penuh dengan godaan. Maka jangan biarkan ketakwaan kami tergerus, ya Allah. Jangan biarkan ketakwaan kami yang kami perjuangkan selama sebulan penuh di Ramadan yang lalu menguap begitu saja, hilang begitu saja, dan kami kembali menjadi jahiliyah. Karena pada dasarnya mental kami belum berubah, ya Allah. Mental yang jauh dari nilai Islam, mental yang jauh dari keriduan Engkau, ya Allah. Mental boros, mental membuang-buang sumber daya, membuang-buang waktu, membuang-buang uang. Jangan biarkan kami menjadi negara dan bangsa yang terkutuk, ya Allah. Karena kami adalah bangsa yang terbesar sebagai pengikut Rasul-Mu, tapi kami tidak betul-betul menjalankan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasul dan nilai yang telah Engkau wahyukan buat kami, ya Allah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Iqamatis salat, iqamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atimus suhuf wa hatu bainal manakib wa sudul falak.